warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang muda-muda masuk ke depan, yang muda-muda. Yang tua-tua boleh bersandar ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu was-sabaru wa la hilma wa la ilma kaifa yakunu hadha lahum wa la hilma wa la ilma ya Rabb. Qala Allah Ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, bapak ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya saya ini bukan ustaz, betul, bukan merendah, bukan pura-pura juga, tidak. Saya mengenal Islam bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah. Saya ini mengenal Islam di Bali, Pak. Saya mengenal cahaya ini di tengah gelap yang sangat gelap di Pantai Kuta. Ada yang pernah ke Bali? Tempat pelancongan. Orang kalau mendengar Bali, yang terbayang sama dia apa? Orang berjemur di pantai, bugil semua, party, diskotik malam, having fun, minum, mabok. Tapi saya mengenal agama di sana. Alhamdulillah, asbab gerak jamaah, orang-orang dakwah, orang-orang tabligh dari Malaysia, dari Thailand, dari seluruh dunia datang. Di Bali itu tak banyak Muslim minority. Jadi setiap kali ada jamaah tabligh datang, pasti saya didatangi. Pasti ketuk rumah saya. Pasti datangi studio saya, tempat saya melukis. Saya painter, artis painter. Pasti datang ke tempat saya konser, di kafe, diskotik. Nah, itu kerja jamaah, Pak. Bapak kalau kapan-kapan ikut keluar, nanti rasa itu. Pengalaman yang paling indah, yang paling nikmat itu apa? Datang kepada orang-orang yang sedang haus, bagi minum. Allahu Akbar. Jadi saya Masya Allah, panjang cerita, boleh nanti googling lah nanti ya, saya tak akan cerita tentang saya. Tapi yang saya fahami, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi saya understanding, kefahaman. Ketika pertama kali saya diajak oleh teman-teman tabligh untuk i'tikaf di masjid 3 days, 3 hari saja. Lepas 3 hari itu, coba bayangkan kita bayangkan 3 hari di masjid. Kita sebentar saja di masjid dari maghrib sampai isya, rasa bahagia luar biasa. Ini 72 hour, 72 jam di masjid, jaga wudu, batal wudu lagi. Mata tak maksiat 3 hari, tak mungkin di masjid kita lihat yang aneh-aneh. Ya. Lisan terjaga dari maksiat, tak mungkin di masjid kita bicara kotor, bicara gibah orang, fitnah orang. Telinga pun terjaga, yang didengar kebesaran Allah, kisah nabi-nabi, kisah para sahabat. Fikir terjaga, hati terjaga, tangan, kaki, semua terjaga dalam masjid. Subhanallah. Tiap malam qiyamul lail, setiap sebelum maghrib pergi keliling rumah ke rumah, silaturahmi, jumpa ulama, jumpa orang-orang saudara kita, saudara muslim, ajak mereka ke masjid. Tahun 2000, saya kurang lebih 2000 akhir ya. Itu pengalaman pertama saya. Setelah didatangi berpuluh kali, mungkin beratus kali, saya tak suka dulu.
Akhirnya saya terpaksa masuk masjid. Saya cuma bagi tahu sama kawan-kawan tabligh, saya ini tak ada ilmu, saya bodoh. Waktu itu satu orang maulana, satu orang ulama, dia cakap, kau amalkan satu ilmumu yang kamu tahu, kau amalkan satu ilmumu, Allah bagi tahu 10 ilmu baru. Saya tak tahu itu hadis ke apa-apa, kan tak tahu. Oke. Jadi setiap saya mendengar nasihat ulama, sami'na wa ta'na. Ulama cakap ini sunnah, saya amalkan. Ulama katakan minum tangan kanan, saya minum tangan kanan. Ulama katakan masuk masjid kaki kanan, kaki kanan. Amalkan sunnah, hidupkan sunnah, mudah. Agama ad-dinu yusrun. Ini hadis yang pertama saya hafal. Agama itu mudah. Kalau susah bukan agama. Agama itu mudah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, esok hari langsung syahadatkan 9 orang. Faham Pak? Mudahnya agama itu. Belum ada Al-Fatihah hari itu, belum turun Al-Ikhlas hari itu, surat Yasin belum ada. Yang beliau tahu cuma 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mungkin saya nggak tahu juga beliau sudah hafal 5 ayat yang turun di Gua Hira waktu itu atau belum, saya tak temukan riwayatnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar mulai berdakwah, yang pasti ilmu beliau 2 kalimat syahadat. Tak ada yang hafal 1 juz 2 juz seperti hari ini kita lah hafal. Ya, hari ini kalau kita diajak dakwah, alasannya apa? Saya tak ada ilmu. Padahal dakwah ini diperlukan kefahaman, yufaqihu fiddin, kefahaman agama adalah amanah yang harus disampaikan. Saya bagi tahu, waktu itu saya hafal Al-Fatihah, Al-Fatihah 7 ayat. Ya, metal waktu itu saya rock and roll, saya hafal ayat kursi. Saya hafal Al-Ikhlas. Oh, berarti saya punya ilmu yang harus saya sampaikan. Saya bisa syahadat, saya muslim. Jadi guru-guru saya waktu itu kasih tahu, kalau kau jumpa Mat Saleh, orang-orang bule datang dari mana saja, sampaikan kalimah ke telinga dia. Sampaikan dengan hikmah, dengan kelembutan, dengan caramu, apapun caranya. Yang penting dia ucapkan itu kalimah dari hatinya, dari lisannya. Subhanallah hadirin sekalian. Maka saya mulai bersemangat buat berdakwah. Saya tanya sama ustaz yang ajar saya itu, dari mana saya mulai perbaikan ini? Saya start dari mana? Amalkan agama. Beliau cakap mulai dari hal yang paling mudah. Saya cakap apa yang paling mudah? Hah? Apa yang paling mudah? Memperbaiki hati sampai mati kita selesai. Hah? Memperbaiki amal, bacaan Quran lama lagi. Saya Allah bagi kefahaman, kalau saya mau amal agama saya harus perbaiki penampilan saya. Itu pertama, Pak. Itu mudah. Ini cuma kos kalau pakai rupiah 1 juta aja, 300 ringgit atas sampai bawah, selesai. Terus saya tanya, nanti kalau orang pikir saya ustaz gimana? Jangan banyak cakap, senyum-senyum aja. Kalau orang tanya, bilang tak tahu. At least minimal kalau kita pakai imamah, dikatakan kamu pakai jenggot, hidupkan sunnah, kamu tak maksiat. Minimal maksiatmu berkurang. Oh iya, betul Pak, saya coba pakai ini. Saya ganti fashion, dulu rambut saya panjang dreadlock kayak Bob Marley itu. Terus saya jumpa itu kawan-kawan saya, orang-orang dari Australia, dari bule yang main-main datang. Dia lihat pakaian saya begini, mereka tak mau dia jabat tangan. Dia tahu orang Islam tak sentuh perempuan. Ya. Padahal kita masih pengen Pak salam, masih ingin cipika-cipiki, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Allahu Akbar. Tapi apa yang terjadi hadirin sekalian? Karena saya memulai penampilan saya, otomatis saya harus memperbaiki diri saya, memperbaiki akhlak saya. Saya harus memperbaiki baca Quran saya, karena kadang-kadang disuruh orang-orang jadi imam, tak bisa baca Quran. Kawan saya pertama pakai imamah, pakai sorban, disuruh jadi imam, dia bilang tak bisa. Oh kalau begitu kau azan, dia tanya apa dibaca. Azan pun tak pandai Pak. Kenapa? Baru datang di diskotik, di tempat maksiat, kita bawa ke masjid.
Jadi hadirin sekalian, ini paling mudah. Ini bukan perkara yang susah ya, memperbaiki penampilan. Nah, mulai saya memperbaiki fashion saya. Waktu itu saya dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, dia bersama denganku di dalam syurga. Oh, saya ingat dulu kenapa saya panjangkan rambut, karena saya mencintai Metallica. Saya mencintai Sepultura, saya mencintai band-band metal dari Amerika sana. Semua gaya dia saya tiru, rambut dia saya tiru, baju dia saya tiru, celana dia saya tiru, sepatu dia saya tiru. Semua saya contoh. Merek gitar saya tiru, warna gitarnya, lagu dia saya hafal, nama bapak emaknya saya tahu. Everything about them, semua tentang dia saya tahu. Kenapa? Because I love them. Karena aku mencintai dia. Hari ini orang mengaku cinta Rasulullah tapi tak tahu siapa nama bapak Nabi, siapa nama ibunya Nabi, siapa nama istri Nabi, tak tahu. Siapa nama anaknya Nabi. Coba kita tanya Umar hari ini, siapa nama anak Nabi yang pertama? Tak ada jawab. Berapa anaknya Nabi? Ini umat Islam hari ini. Tidak usah kita tanya yang tinggi-tinggi, tanya tentang Rasulullah. Siapa nama ibunya Nabi? Siapa yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi hadirin sekalian, saya mendengar sebuah nama yang sangat indah ketika saya ikut program, kalau saya panggil nama itu pesantren kilat. Di Indonesia kita cakap pesantren kilat, bahasa orang-orang tabligh khuruj 3 hari, ketiga hari di masjid. Hari pertama gelisah di masjid, hari kedua mulai rasakan tenang, hari ketiga tak mau pulang. Ternyata tempat yang paling indah di dunia, tempat yang paling nikmat di dunia itu masjid. Allahu Akbar. Saya jauh-jauh mencari kebahagiaan ke Bali, ke mana-mana, tak temukan, Pak. Bapak kalau mau tahu, hampir semua artis famous terkenal di seluruh dunia, semua mereka ingin bunuh diri, Pak. Tak bahagia. Saya jumpa dengan Bang Emi Search berapa hari yang lalu. Dia datang di majelis saya juga. Dia cakap sama saya, ini saksi, ada recording juga. Dia bilang waktu saya puncak karir, semua ada, semua Allah bagi ujian macam-macam, sampai satu hari saya pengen bunuh diri. Masalah datang, tak tahu masalah dari mana. Untung datang jamaah tabligh, bagi saya nasihat, bang, dunia sementara bang, akhirat selama-lamanya. Selesaikan masalah dengan sabar dan salat. Suruh sholat, suruh taubat, suruh istighfar, suruh sholat duha, suruh baca waqiah, Allah kembalikan semua. Sekarang udah punya madrasah tahfizul Quran. Dia belum juga belum ikut dakwah keluar, tapi dalam hati dia ada rasa cinta kepada jamaah, karena pernah selamatkan hidupnya. Saya kalau tak temu jamaah tabligh, betul mungkin saya bukan tidak jadi orang hari ini. Berjuta kisah orang-orang hijrah. Kata guru kita, mungkin pernah ke sini juga, beliau orang Indonesia tapi mukim di sini. Dia punya istri di sana, janda baik sana, Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Marbuk. Dia cakap apa? Saya ada rekaman. Teman-teman jamaah tabligh, kerja mereka apa? Mengangkat umat dari neraka jahanam ke pintu surga. Orang-orang alim, ulama-ulama, tugas mereka apa? Mendorong mereka masuk surga. Jangan berantem. Hari ini umat Islam bukan lihat kebaikan orang lain, tapi lihat keburukan. Ini persoalan kita hari ini. Kita sering caci maki satu sama lain, antara pergerakan ini, pergerakan itu, kelompok ini, merasa paling baik. Allahu Akbar. Nah, kita istighfar banyak-banyak, Pak. Lihat kebaikan umat. Itu yang Nabi ajarkan. Allah bagi dua mata, mata kanan selalu lihat kebaikan orang, mata kiri lihat keburukan diri sendiri. Itu yang diajarkan Islam. Indah agama ini. Dan itu bisa dibuat hadirin mulia apabila iman kita betul di hati kita. Tak beriman kalian, kata Nabi, tak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Allahu Akbar. Sahabat radhiyallahu an, satu orang datang ke kios dia, ke toko dia, mau beli barang. Ditanya, abang ini berapa harga barang? Yang punya toko jawab apa? Tunggu dulu, mari kita beriman sesaat. Dulu sahabat kalau jumpa bukan tanya bagaimana kabarmu, bagaimana sehat, bukan itu, Pak.
Kita pikir hari ini yang paling penting itu kesehatan. Maka kalau ketemu orang yang kita tanya kesehatanmu bagaimana, tak ada yang bertanya imanmu bagaimana hari ini. Dulu kalau Rasulullah SAW jumpa sahabat yang ditanya imanmu bagaimana, bagaimana kabar imanmu, bagaimana kabar hatimu dengan Allah hari ini, itu yang ditanyakan. Karena ini perkara yang paling penting yang harus diucapkan ulang-ulang, yang ditanyakan. Hari ini kita tanya bagaimana kabar anak, istri, oke, sehat, bisnis, oke. Tak ada yang tanya iman. Moga mulai hari ini Pak, kalau mau jumpa sama tanya iman bagaimana Pak? Aman? Oh mantap. Setelah itu baru tanya anak bagaimana, istri bagaimana, pekerjaan bagaimana, sehat abang, kabar baik bagaimana. Itu Pak, yang pertama apa yang ditanya iman. Karena iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Datang satu orang ke kiosnya sahabat, ke tokonya sahabat, bertanya berapa harga barang. Kata sahabat, tunggu dulu ini nanti kita pending dulu, kita bicara iman dulu. La ilaha illallah, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah, naik iman mereka. Yang punya toko naik imannya, yang datang pun naik imannya. Setelah iman mereka naik, hadirin sekalian, kan di hari orang bicara kebesaran Allah, kan Nabi ucapkan jaddidu imanakum, tingkatkan iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara meningkatkan iman ya Rasulullah? Maka Nabi ucapkan apa? Akthiru min qawli la ilaha illallah, banyak-banyaklah kalian ucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau kita hari-hari dakwah bicara kebesaran Allah, bicara la ilaha illallah, Allah bagi rezeki, Allah ciptakan langit bumi, Allah jumpakan kita, Allah pisahkan kita, Allah dekatkan kita, Allah jauhkan kita, Allah hidupkan kita, Allah matikan kita. La ilaha illallah, tidak ada yang bagi manfaat mudarat selain Allah. La ilaha illallah, kita ucap hari-hari kalimat ini. Allah bagi rezeki, selain Allah tak ada yang bisa bagi rezeki. Naik iman Pak. Setelah naik iman, yang tadi customer tanya lagi, bang ini harga berapa bang? Dia ucapkan harganya sekian, ini harga ini, tapi kalau kau mau beli ini, beli di sebelah, next door. Hari ini sudah ada beberapa orang pelanggan yang datang belanja di toko saya, tapi sayang, kasihan tetangga sebelah belum ada yang beli. Dia mencintai saudara muslimnya seperti mencintai dirinya sendiri. Dia iba hatinya, sedih, menangis melihat orang tak laku barangnya. Ada kita begitu Pak. Kita kadang-kadang hasad lihat orang ramai toko, orang sakit hati kita. Kadang tamunya orang kita kedip-kedip mata, sini beli berapa sana? 10.000, 10 ringgit. Nah sini dah 8 ringgit sini. Maka ini iman Pak. Orang iman itu dia mencintai saudara muslimnya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, inilah mahabbah ini harus ada Pak. Coba perhatikan di luar masjid sana Pak. Mohon maaf Pak, umat Rasulullah sedang gelisah hidup tanpa agama. Ya. Kalau ada satu orang yang mati sebelum menyebut nama Allah, dia mati sebelum masuk Islam, dia mati sebelum bertaubat masuk masjid, dia mati dalam keadaan maksiat, yang zalim bukanlah Allah, yang zalim kita Pak, yang di dalam masjid ini. Dibagi amanah tak tunaikan amanah, itu masalahnya Pak. Kan ayat yang saya baca di depan tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian, nama dia apa kata Allah? Khaira ummat, the best of umat, umat yang terbaik. Letaknya di mana? Ukhrijat linnas, bagi keluar bagi seluruh manusia. Ini umat harus keluar Pak, harus bagi manfaat. Jangan di rumah, jangan duduk-duduk saja, harus bergerak. Apa tugas umat ini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau umat ini bergerak, dia keluar bagi manfaat bagi seluruh manusia. Eropa, Amerika, pergi Australia, pergi Afrika, Jepun, Korea, Taiwan, Pakistan, Bangladesh, India, berangkat ke Asia, kutub utara, kutub selatan, Indonesia, datang ke Papua, bergerak terus, cari harta sebanyak mungkin, gunakan sepenuhnya, sisakan di rumah, berangkat fisabilillah, dakwahkan agama, lanjutkan tugas Rasulullah. Pak, kalau ini kita buat, kita keluar bagi manfaat bagi seluruh manusia, kita pantas, kita layak dipuji Allah sebagai khaira ummat. Mana? Itu apa nama kipas? Nih. Namanya apa? Kipas angin. Letaknya di mana? Di atas. Tugas dia apa? Tanggung jawab dia bagi angin. Kalau one day, satu hari ini kipas tak lagi bergerak, dia tak keluarkan angin lagi, apa taruh di atas, apa turunkan? Turunkan. Begitu juga ini umat. Kalau umat tak lagi bergerak, tak lagi
keluar, tak lagi amar ma'ruf nahi mungkar, ini umat akan diturunkan dari khairah umat menjadi umat yang terhina. Makanya lihat, open your eyes. Hari ini umat Islam disembelih di mana-mana. Tak, tembak. Dibunuh seperti binatang. Binatang pun tak begitu bunuhnya, tapi orang Islam dipukul rame-rame Pak, seperti binatang. Kamera on, live, seluruh dunia lihat. Oh, jahat itu, Syiah jahat, kurang ajar tuh. Di Syria kita dibunuh. Yahudi itu laknatullah alaih, bunuh orang Islam di Palestina. Oh, orang Nasrani jahat tuh di Afrika, bantai-bantai bunuh orang. Orang Hindu jahat itu di India, bunuh orang Islam. Orang Buddha jahat di Rohingya. Komunis jahat di Cina. Kalau tsunami yang Allah hantar bunuh orang Islam, siapa yang jahat? 400.000 mati seketika. Gempa bumi di Palu, likuifaksi ini datang. Seperti cerita di dalam Al-Quran itu, kampung dibenamkan, hilang tanpa bekas. Siapa yang mau disalahkan? Umat Islam tak lagi ada harga diri hari ini Pak. Kita malu mengaku Islam. Saya teman-teman dulu di Bali, nama dia bagus, Muhammad, tapi sampai Bali berubah jadi Michael. Sembunyikan identitas keislaman, tak mau pakai tutup kepala, malu. Di Malaysia dia mungkin pakai tutup kepala, tapi pas sampai Bali masuk kantong, jemur pantai seperti bule. Hilang harga diri kita, hilang. Maka saatnya hadirin mulia, ini slogan yang selalu yang tagline yang selalu disuarakan oleh Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Oh Muslim, wake up, bangun, be a Muslim. Hai orang Islam, jadilah orang Islam. Kembali kepada tugas asalmu, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ajak manusia kepada Allah di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja. Ajak mereka kepada Allah. Ajak manusia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makmurkan masjid-masjid Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Tanya nih ke Maulana nih, lulusan Pakistan. Bukan masjid, masajid itu jamak. Bukan satu masjid kita ini aja. Ini masjid apa nih? Masya Allah, ini masjid ini sejuk. Ini masjid ini sakinah rasanya. Banyak orang baik sini. Ya, betul Pak. Bukan hanya satu masjid yang harus kita makmurkan, masjid-masjid. Masjid tetangga harus kita pikirkan. Masjid yang di Indonesia harus Bapak kunjungi juga Pak. Pikirkan bagaimana semua masjid-masjid di seluruh dunia makmur, sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Tak semua orang mampu keluar Pak. Saya bagi tahu Pak, pergi khuruj ini berat Pak. Tak semua orang mampu. Tak semua. Kalau guru saya bagi tahu mafia, manusia pilihan Allah aja. Bukan mafia ya, pakai F tuh jahat. Semua orang sibuk. Pejabat sibuk dengan jabatannya, petani sibuk dengan pertaniannya, pedagang sibuk dengan perdagangannya. Saya Pak, Masya Allah, saya ini artis, musician. Saya ini kalau ikuti sibuk saya tak bisa keluar. Job, manggung, TV, radio ini semua, Masya Allah. Tapi kalau keluar juga. Istri marah kalau tak keluar. Dia bilang, dunia. Istri kalau paham Pak, kita suruh keluar. Tapi kalau istri tak paham, kita dilarang keluar Pak. Tapi sabar untuk memberi paham ini berat. Karena urusan dakwah ini tidak ada dunia di dalamnya. No interest. Tak ada kepentingan apa-apa. Saya kemari datang karena Allah. Tadi kalau undang jemput saya Pak, ribet. Kalau orang Indonesia itu ribet, susah. Ada manajemen, ada yang urus, ada yang semua. Nah, diundang kita sebagai seorang musician, berat. Dia datang. Saya pergi sama Ustaz Najib. Saya ada waktu. Sebetulnya saya cuma datang 5 hari saja. Tapi kata Ustaz Najib, kita kunjungilah masjid-masjid dulu. Kalau ada siapa tahu ada yang mau datang, didatangi. Iya, datang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah ridho ya, amin, menjadi asbab hidayah. Amin. Bapak-bapak yang tadinya tak ada kefikiran mau pergi ke Amerika, wah saya harus pergi Amerika kayaknya. Saya harus pergi ke Europe nih. Hari-hari saya di rumah terus. Lahir di KL, besar di KL, tua di KL, mati di KL. Ini kalaupun nanti masuk surga Pak, maaf itu tak panjang cerita hidupnya, satu baris terlalu panjang. Tapi kalau da'i, Masya Allah, keliling, banyak kisah yang dibangun, yang dibuat, banyak cerita yang menguras air mata, keringat, bahkan darah. Jadilah pejuang Pak. Jadilah pejuang. Ikuti para sahabat radhiyallahu anhum, para muhajirin dan ansar.
Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Apa kerja mereka? Hijrah, nusrah, keluar, bantu orang keluar. Kalau ada teman tetangga, ni jiran bapak keluar jalan Allah, bantu keluarganya. Minimal dengan doa. Bekerja samanya antara hijrah dan muhajirin dan ansar, insyaallah jadi asbab hidayah. Itu Pak. Coba Pak tahu, ini gak jauh-jauh Pak, kita bercakap Indonesia saja. Di Indonesia itu masih ada tribe, beberapa suku pedalaman yang belum beragama. Tak beragama, tak berpakaian. Saya 2011 pernah khuruj ke pedalaman Papua. Papua, West Papua ya, Papua Nugini lain negara. Kalau West Papua itu masih Indonesia. Di puncak Gunung Jayawijaya itu, Wamena namanya, Lebah Balim, yang kemarin mungkin 2 bulan 3 bulan lalu terjadi pembunuhan di sana. Orang Islam dibunuh, dibantai di sana. Pendatang-pendatang sama orang-orang asli. Horor sana. Saya pernah masuk ke dalam Pak, orang belum berpakaian, muka coret-coret. Laki perempuan bertelanjang. Urian itu bahasa Arab, irian, telanjang. Allahu Akbar. Kami datang ke sana dengan jamaah. Saya bawa jamaah dari India, dari Jawa, masuk sana. Kami baru masuk satu kampung, kepala suku teriak, seperti buku kumpul mereka semua. Saya bilang syahid ini, mati ini. Ternyata dia datang kepada kami dan tanya, apa Bapak Tuhan? Dia pikir kita Tuhan Pak, karena pakai putih-putih, pakai sorban, pakai jenggot. Dan misionari datang sebelum kita datang, misionari sudah datang bawa foto Tuhan mereka Yesus. Jadi ada satu jamaah muka mirip Yesus. Jadi itu kepala suku tanya dia, apa Bapak Tuhan? Betul Pak. Kita ajarkan mereka mandi, kita tak ajarkan mereka alif bata sa. Ya, antum tahu ada orang asli Papua namanya Ustaz Fadlan Garamatan. Mudah-mudahan suatu hari Allah hantar beliau ke masjid ini. Dia orang asli Papua, masuk ke pedalaman juga, berbareng dengan jamaah. Berminggu-minggu di dalam hutan, tak ada satu orang pun yang tertarik dengan Islam. Kita fikir bagaimana caranya supaya orang-orang pedalaman, kepala suku mau bicara, ngobrol dengan kita. Akhirnya Ustaz Fadlan bagi fikir, ini orang harus kita ajarkan mandi, bawa sabun, bawa sampo. Datang ke satu kepala suku pakai bahasa Papua, Ustaz Fadlan datang. Tanya, Tuan, kami datang dari kota, bawa ini sabun. Dibagi cium di hidungnya dia. Seumur hidup tak pernah cium wangi-wangian seperti itu. Mari kita ke sungai. Semua jamaah turun ke sungai. Ustaz Fadlan kepala suku turun ke sungai. Ya. Lalu mereka basahkan badan, semua jamaah ambil sampo, kasih kepala. Kepala suku pun tiru, rambut dia keriting, udah kembang itu. Pas itu pakai sampo, Bapak tahu, itu kepala suku keluar dari sungai, bilang tak usah bilas. Dia bilang tak perlu bilas, begini saya bagus, saya suka. Dia suka baunya, dia takut hilang baunya. Betul. Akhirnya dia pergi ke kebun, hadirin sekalian. Kuasa Allah, siang hari Allah turunkan hujan. Hujan itu bersihkan jasadnya, bersihkan ruhnya dia. Dia tidur. Sore itu dia tidur sampai pagi jam 8 dia tidak bangun. Jamaah datang ke Honai dia, ke tempat dia rumah yang seperti itu. Dia berteriak, anak, cara mandi kemarin bagus. Saya belum pernah tidur selama ini, senyak ini. Karena badan dia bersih, tiada tak bau lagi. Dia pakai lemak babi itu, biar tak dingin, dikasih lemak babi. Subhanallah, dia bilang, tunggu di sini, tunggu sini. Dia panggil 12 kepala suku, berkumpul di tanah lapang 3.300 orang lebih. Terjadi dakwah singkat, bukan bicara tentang alif batah, sahih, dhaif, bidah, sunnah, bukan itu dakwahnya. Ngajarkan mandi. Wallahi hari itu 3.300 orang lebih bersyahadat. 12 kepala suku baru ngajarkan mandi, Pak. Alangkah indahnya kalau kita ada di dalam cerita itu, Pak. Ya, Pak. Saya mau bagi cerita aja, Pak. Karena fitrah manusia, dia akan menceritakan nikmat apa yang dia rasa.
Saya kalau makan di restoran nih, satu restoran makan, nikmat, langsung terbayang istri, terbayang kawan-kawan, teman-teman, karib kerabat, semua yang ada, ambil foto, pictures, foto, upload Facebook, masakan terlezat dunia akhirat, langsung promote. Kalau kalian ke KL, datang ke restoran ini, wajib fardu ain hukumnya. Ini top, mantul, mantap betul. Cerita apa? Jadi kalau orang merasakan nikmat, fitrahnya manusia suka sharing, dia suka bagi-bagi kepada orang. Saya minta 10 menit lagi, nanti selesai. Iya Pak. Kita stay satu hotel 5 star, hotel 5 star di Bali atau di mana? Ada view gunung, ada sungai. Kita di bawah hotel room kita ada swimming pool. Kita guling-guling masuk swimming pool. Apa yang terjadi? Kita pasti akan cerita kepada semua orang. Saya pernah di hotel itu 5 star. Kamu kalau ke sana harus datang ke sana, harus rasakan nikmatnya di sana. Hari ini Allah hantar segini bercerita kepada bapak-bapak semua. Betapa indahnya kalau kita berjuang jalan Allah. Betapa nikmatnya kalau kita naik gunung, turun gunung, kedinginan kita di sana. Mengalir air mata, terbayang perjuangan sahabat dan Nabi. Alangkah indahnya ketika air ludahnya orang, Pak, kena di muka kita. Saya pernah diludahin orang, Pak, gara-gara dakwah, diludahin orang. Saya cuma menangis, ya Allah, ini kan sunnah Nabimu. Yang diludahin dulu cuma Nabi-Nabi. Kenapa dari Sulaiman anak metal juga diludahin? Karena orang tak suka didatangi, Pak. Orang cinta dunia, hubbu dunia, dia tak suka, tak senang didatangi. Saya sudah cerita kemarin kan, saya bilang sama dia, Bang, dia bilang, hei Sulaiman, Der, cukup, kau jangan datang lagi ke rumah, jangan datang ke rumah saya. Saya bilang, Bang, ini perintah Allah, saya harus datang terus, sampai saya mati atau sampai abang mati. Akhirnya terpaksa dia datang ke masjid juga, saya datang terus. Ada yang cakap, Pak, ini kan kerja Nabi, Pak. Dia bilang, kalau ini kerja Nabi, aku Abu Jahal ya, katanya. Kurang ajar, Pak. Akhirnya datang juga, kita datang terus, sekeras apapun batu, kalau tetes terus air netes, lama-lama bolong juga, Pak. Nah, maka hadirin sekalian, fahamilah, kita di dunia tak lama, sementara saja, 60-70 tahun. Satu orang dapat hidayah asbab kita, insya Allah cukup untuk bekal kita berjumpa Allah. Itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Itu lebih baik daripada unta merah satu lapang. Satu orang yang kita ajak. Jangan remehkan satu orang, Pak, karena di balik satu biji mangga tersimpan berjuta-juta mangga di dalamnya. Kita ajak satu orang, lalu kita meninggal dunia. Ternyata satu orang tadi Allah bagi hidayah menjadi da'i, dia Islamkan 1000 orang, pahala 1000 satu orang mengalir ke buku catatan amal kita. Yang 1000 orang mengajak lagi 1000 orang, pahala 1.000.000 orang masuk ke rekening amal kita. Ingat, Pak, amalan kita hari ini Allah akan alirkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena beliau orang pertama bersyahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kita mengenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semua tahu, merawikan 5.000 hadis lebih. Abu Hurairah famous, masyhur, alim. Tak banyak yang mengenal siapa Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Tapi ulama sepakat surganya Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu di atas surganya Abu Hurairah. Kenapa? Yang mengajak Abu Hurairah masuk Islam adalah Tufail Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Jadi hadirin sekalian, bergeraklah sampai kita tak mampu lagi bergerak. Beri manfaat ke seluruh dunia, jumpai umat dengan mahabbah kasih sayang, korbankan harta dan diri di jalan Allah. Semoga Allah hidupkan kita sebagaimana hidupnya para sahabat dan sahabiah, dan dimatikan sebagai matinya para sahabat dan sahabiah. Amin. Jadi kesimpulannya, jadilah orang baik, hati yang bersih, tidak ada hasad, iri, dengki, tidak ada kesyirikan. Yang kedua, kehidupan yang dihiasi oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 24 jam, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur, tidur lagi, hidupkan sunnah. Salat kita perbaiki, khusyuk, laki-laki di masjid 5 times every day. Perempuan di awal waktu boleh di masjid, tapi kalau udah banyak laki-laki, ahsan di rumah, mengalah. Yang keempat, hauslah akan ilmu, rindu, cinta kepada ulama. Kalau ada orang datang memudahkan langkah kaki ke majelis ilmu, Allah mudahkan langkah kaki dia menuju syurga. Lalu berzikir dalam setiap hembusan nafas dan tawaduklah, karena orang sombong diharamkan mencium bau surga. Anggap semua orang yang kita jumpai lebih baik dari kita. Itu orang tua saya, ayah saya, paman saya lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih dulu beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Adik-adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Paham, Pak? Bisa diulang kalimat ini? Coba dihafalkan, Pak. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk. Coba diulang, Pak.
Astagfirullahaladzim. Seburuk-buruk saya lebih buruk orang lain. Jangan dibolak-balik Pak. Kebalik itu. Oh, sengaja tes. Maulana nih tes. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Lalu ikhlas, dan yang terakhir, mari Pak, kita keluar jalan Allah. Insyaallah ajak istri juga. Kita keliling dunia. Rihlahnya umat akhir zaman apa? Khuruj fisabilillah. Semoga Allah gunakan diri kita, harta kita, kendaraan kita, rumah kita menjadi asbab hidayah. Amin. Itu dari saya minta maaf. Masya Allah tak banyak yang saya bisa sampaikan. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.